Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, di sini Lili akan menceritakan sebuah kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, sekitar 599 Masehi atau 600 perkiraan. Usia Ali terhadap Nabi Muhammad SAW masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebutkan berbeda 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun, dan 32 tahun. Tapi kita tidak tahu berapa selisih umur dari Ali dan Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti Asad, yang dimana Asad merupakan anak dari Hashim. Oleh karena itu, Ali merupakan keturunan dari Hashim baik dari sisi ayah dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib memberikan banyak hiburan untuk Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau, Siti Khadijah, untuk mengasuh Ali dan menjadikan Ali sebagai anak angkat. Hal ini sekaligus membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga dewasa. Oleh karena itu, Ali sejak kecil sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Masa remaja Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menurut riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua setelah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad sendiri. Pada saat itu Ali berusia 10 tahun. Pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW sebagai anak asuhnya. Hal inilah yang menjadi bukti sebagian kaum sufi didikan langsung dari Nabi SAW kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam. Sementara itu, masalah-masalah rohani hanya bisa disampaikan kepada orang-orang tertentu dan memiliki kapasitas masing-masing. Karena bila ilmu syariah atau hukum-hukum agama Islam yang mengatur baik ibadah atau kemasyarakatan yang langsung dari Rasulullah harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya, baik aspek syariah ataupun batin, atau yang dikenal dengan istilah tasawuf, yang diajarkan oleh Nabi tapi tidak kepada murid-murid dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani, menggembleng Ali menjadi pemuda yang berani, cerdas, dan bijak. Selanjutnya, julukan yang diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berkesempatan selalu dekat dengan Nabi, hal ini menjadikan Ali bin Abi Thalib menjadi mantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib diberi gelar Karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Berdasarkan riwayat, beliau tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal yang buruk, bahkan yang tidak sopan sekalipun. Ali bin Abi Thalib oleh kaum sufi dijadikan imam dalam ilmu al-hikmah. Dari beliau bermunculan cabang-cabang ilmu Thariqah. Hampir seluruh pendiri Thariqah Sufi adalah keturunan beliau, sesuai dengan catatan nasab yang resmi mereka miliki. Seperti Thariqah Qadiriyah, yang pendirinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Ali, yaitu anaknya bernama Hasan bin Ali. Seperti yang tercantum dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karya Syekh Ja'far Barjanji, dan kitab-kitab lainnya. Pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab, Ali ditunjuk menjadi salah satu anggota Majelis Asyura, yang dimana terdiri dari 6 orang, yang dimana 5 orang lainnya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Hasil musyawarah menentukan Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, Ali banyak mengkritik kebijaksanaannya, yang dimana terlalu mementingkan kepentingan keluarga. Ali menasihatinya agar lebih tegas kepada kaum kerabatnya yang telah melakukan penyelewengan dengan atas nama Utsman bin Affan. Tetapi kritikan itu tidak diindahkannya.
Akibatnya terjadilah peristiwa berdarah yang dimana Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij atau kaum pemberontak. Kritikan Ali kepada Utsman yaitu terhadap Umar bin Ubaidillah yang harus dihukum had karena telah melakukan pembunuhan kepada Hurmuzan. Juga dinilai keliru ketika tidak melakukan hukuman cambuk kepada Talib bin Uqbah yang kedapatan mabuk. Cara Utsman memberikan hukuman kepada Abu Zara juga tidak disetujui oleh Ali. Utsman meminta bantuan kepada Ali ketika dirinya sudah terdesak oleh orang-orang yang tidak menyetujui hal tersebut. Ketika rumah Utsman dikepung oleh kaum pemberontak, Ali memerintahkan kedua anaknya Hasan dan Husain untuk melindungi Utsman. Tetapi karena pemberontakan berjumlah banyak, Utsman tidak dapat diselamatkan. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, kaum muslimin minta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Dalam suasana yang masih kacau, akhirnya Ali dibaiat menjadi khalifah. Mereka beranggapan tidak ada orang lagi yang patut menduduki kedudukan khalifah selain Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat lainnya. Baiatan dimulai oleh sahabat-sahabat besar seperti Zubair pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriah di Masjid Madinah dalam menumpas pemberontakan Muawiyah. Pemberontakan selanjutnya dilakukan oleh kaum Khawarij yang awal mulanya kaum tersebut adalah pasukan Ali. Setelah dibaiat, Ali mengambil langkah-langkah politik yaitu memecat orang-orang yang telah diangkat pada kekhalifahan Utsman, termasuk gubernur, dan menunjuk para penggantinya. Mengambil tanah yang dibagikan Utsman kepada kaum kerabatnya dan keluarganya tanpa alasan kedudukan. Baik teman-teman, itu tadi kisah tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari beliau lahir, diberi gelar, dan juga kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lili akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.